Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang bijak berkomunikasi di dunia digital. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Hardiansyah. Saya Sandika Raka Kadafi. Saya Muhammad Akmal Halim. Saya Teja Alessandro Kando. Saya Rafa Rizky. Nah, di sini yang pertama adalah ringkasan. Proposal ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa SDN Duren 313 dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Perkembangan internet dan perangkat digital yang semakin pesat membuat anak-anak terpapar informasi dan interaksi yang daring sejak dini. Kondisi ini membawa manfaat besar dalam proses belajar serta akses informasi, namun juga memiliki potensi resiko seperti penyalahgunaan media sosial, penggunaan bahasa yang tidak sopan, cyberbullying, dan rendahnya kesadaran privasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang sistematis agar siswa dapat berkomunikasi secara positif di ruang digital. Dan yang kedua adalah ringkasannya ini program bijak berkomunikasi di dunia digital dirancang untuk memberikan edukasi melalui pendekatan yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai karakteristik anak-anak sekolah dasar. Materi ini yang disampaikan mencakup pengertian komunikasi digital, etika dalam percakapan online, cara penyampaian pendapat dengan sopan, pentingnya menjaga data pribadi, cara menghindari konten berbahaya, serta contoh perilaku baik dan buruk saat berkomunikasi melalui chat, media sosial, maupun permainan daring. Seluruh materi didukung oleh media visual serta bergambar, simulasi permainan edukatif, dan diskusi kelompok kecil sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh siswa. Metode pelaksananya ialah meliputi role play. Terus yang kedua adalah story sharing. Di tiga adalah latihan kontrol emosi. Tahapan kegiatan yang ini meliputi adalah yang pertama, satu, sosialisasi mengenai pentingnya komunikasi bijak di dunia lingkungan sekolah. Yang kedua, pelatihan keterampilan berbicara sopan dan mendengarkan aktif. Tiga, simulasi situasi komunikasi. Empat, evaluasi dan tindakan lanjut melalui refleksi kelompok. Peningkatan kemampuan siswa akan diukur menggunakan pretest dan post-test sederhana. Analisis situasi. Berdasarkan observasi awal dan hasil komunikasi dengan pihak sekolah, diketahui bahwa para siswa menghadapi tantangan dalam hal kemampuan berkomunikasi secara bijak, khususnya dalam memilih kata yang sopan, mendengarkan pendapat teman, serta mengendalikan emosi saat berbicara. Kurangnya pemahaman tentang etika komunikasi seringkali menyebabkan kesalahpahaman, pertengkaran kecil, hingga interaksi kurang harmonis di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi bijak perlu ditingkatkan agar tercipta hubungan sosial yang lebih positif antara siswa. Berikutnya ada peta lokasi. Nah, penjelasannya tuh Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI, Kampus Pemuda beralamat di Jalan Pemuda nomor 10 Rawamangun, Jakarta Timur. Sedangkan SDN Duren 313 terletak di Jalan Duren 3 Raya nomor 13, Pancoran, Jakarta Selatan. Jarak kedua lokasi tersebut kurang lebih sekitar 13 km. Dengan estimasi waktu tempuh 25 sampai 35 menit menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum bergantung pada kondisi lalu lintas jalanan. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan mitra utama. Permasalahan utama yang dihadapi oleh SDN Duren 313 adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap etika berkomunikasi di dunia digital. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Yang kedua, perilaku tidak sopan di media sosial atau grup belajar online. Yang ketiga, rentan terhadap perundungan digital atau cyberbullying.
Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan membedakan informasi valid dan hoaks. Selanjutnya, selanjutnya juga ada yang namanya permasalahan mitra pendukung. Itu ada beberapa faktor pendukung yang memperkuat permasalahan utama di atas, antara lain, yang pertama, minimnya edukasi formal tentang literasi digital untuk siswa SD. Yang kedua, pengawasan orang tua dan guru yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya materi atau panduan praktis tentang komunikasi digital. Dan yang terakhir, tingginya akses siswa terhadap gawai. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan disusun secara sistematis agar solusi yang ditawarkan benar-benar menyelesaikan permasalahan mitra dan memberikan dampak jangka panjang. Kegiatan dilaksanakan melalui 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Persiapan dan koordinasi awal, survei dan observasi awal, perancangan materi dan media pelatihan, pelaksanaan kegiatan inti, evaluasi dan refleksi, dan keberlanjutan dan tidak lanjut. Berikut luaran dan target capaiannya. Seperti pada gambar. Oke, lanjut. Terus ada anggaran. Nah, di sini anggarannya ada snack, plastik snack, dan plastik besar. Eh, Jumlahnya seperti pada gambar berikut. Dan di sini juga ada biaya perjalanan yaitu 4 motor dan untuk item bahannya itu bensin. Jadwal kegiatan yaitu minggu kelima survei tempat dan penyerahan surat izin, minggu keempat penyiapan materi, dan minggu kelima pendapatan konfirmasi dari pihak sekolah dan mulai pelaksanaan bersosialisasi di SDN Duren 313. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, metode pelaksanaan program bijak berkomunikasi dunia digital dirancang secara komprehensif mulai dari persiapan, observasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Setiap tahap disusun sistematis dan terukur agar benar-benar dapat mengatasi permasalahan mitra, terutama rendahnya pemahaman siswa terhadap etika komunikasi digital. Melalui pendekatan interaktif, materi visual yang ramah anak, role play, dan pendampingan guru, program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang berupa budaya komunikasi digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan SDN Duren 313. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.